terakhir di tahun ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu kedua bulan Januari 2022. Selamat beribadah untuk hari ini, and God bless you. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom JC dan Youth, dimanapun kamu berada hari-hari ini, gue percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Yuk sama-sama gue mau ajak kita untuk terus bersyukur. Mari semua angkat sembahmu, haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, ini ucapan syukur kami. Sama-sama kita mau katakan, banyak
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Yes Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau katakan, apapun kondisi kami mau terus bersyukur Tuhan. Yes Tuhan.
bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan terus sertai kami sampai kami ada di bulan Desember ini Tuhan Yesus. Yes Lord, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh punya Allah yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, ini setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang hari ini di tempat kami masing-masing Bapa. Dengan satu kerinduan kami mau ketemu sama Tuhan kami. Kami mau mengalami perjumpaan sama Tuhan kami. Tuhan, maka kami minta Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan buat kalian yang siap untuk terus muji nyembah Tuhan. Kita mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom teman-teman. Gue percaya dimanapun kita berada hari ini, kita udah terima sukacita dari surga. Amin. Sama-sama yang siap sorakan haleluya. Sama-sama gue mau ajak kita untuk tepuk tangan kita di atas kepala. Yes. Kami bersukacita karena-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
yang mau lebih lagi buat Tuhan, yuk gue ajak teman-teman untuk lambaikan tangan kita. Yang mau nyanyikan Gloria. Sing suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan kita. Suarakan wuh. Kita mau ulangi lagi ini dari awal. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Sing Gloria. Di tempat ini, mari kita mau nyanyikan. Katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Katakan Gloria. Mari sama-sama kita lebih lagi angkat tangan, katakan Gloria. Namamu kami muliakan di tempat ini Tuhan. Sekali lagi lebih semangat, katakan Gloria. Beri suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kau hadir di rumah-rumah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang omnipresence Tuhan. Oleh Maha Hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya teman-teman, mari mulai angkat sembah-Mu, angkat ucapan syukur-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan teman-teman. Kita mulai worship Him. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat ucapan syukur hanya bagi-Mu. Oh,
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari lebih lagi nyanyikan, oh Kamleras Edohi, Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Angkat tanganmu, nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. Forever's praise, we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih sungguh lagi, katakan oh praise the name of the Lord our God. Oh praise forevermore. Forever's praise, we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi katakan oh praise the name of the Lord our God. Forevermore, forever's praise, we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Katakan oh Lord our God, oh Lord our God. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom, GC and you Triune Saturday.
Hari ini kita tanpa terasa sudah memasuki tanggal 18 Desember 2021. Sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021 ini. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan melalui wadah ibadah online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Urapai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman sekalian, GCNU Train 1D. Hari ini tanpa terasa kita sudah hampir menutup tahun 2021. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Saya percaya tahun 2022 yang akan kita masuki akan menjadi sebuah tahun yang luar biasa. Berkat-berkat perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca di dalam Matius pasal yang pertama. Kalau teman-teman buka Alkitab, buka bersama dengan saya Matius pasal yang pertama, ayatnya ke-18 sampai dengan ayatnya ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Teman-teman sekalian, saya percaya bahwa perikop ini sudah sering kita baca. Setiap Natal, kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus kita selalu dengar. Ada banyak tokoh di dalam kisah Natal, teman-teman sekalian. Ada Yusuf, lalu Maria, para gembala, orang-orang Majus, dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin mengajak sama-sama untuk kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu ketulusan, teman-teman sekalian. Ya, ketulusan. Saya akan ajak sama-sama kita belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf. Kalau kita melihat kembali di ayat yang ke-19 dikatakan demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, garis bawahi di sini kata tulus hati, teman-teman. Ya, Alkitab terjemahan dalam King James Version dan beberapa terjemahan lainnya menggunakan kata just atau righteous, yang berarti benar. Ya, Yusuf digambarkan sebagai seorang benar. Tetapi yang menarik adalah Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata yaitu tulus hati. Nah, kata ini tiba-tiba menjadi sebuah kata yang kuat dalam diri saya, dalam roh saya, dan saya ingin sampaikan beberapa hal mengenai ketulusan, teman-teman. Ya. Nah, saya coba untuk googling ya, apa sih arti tulus? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan definisi tulus itu kurang lebih seperti ini, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah sungguh dan bersih hati, ya, benar-benar keluar dari hati yang suci. Lalu yang kedua dikatakan jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Jadi secara kesimpulan dikatakan begini, arti kata tulus adalah sungguh dan bersih hati yang benar-benar keluar dari hati yang suci. Nah, jadi arti lain dari tulus itu adalah jujur. Nah, teman-teman, sama-sama kita akan belajar hari ini merenungkan kenapa Yusuf itu bisa menjadi orang yang disebut tulus hati, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kehidupan Yusuf, khususnya mengenai sebuah karakter ketulusan. Yang pertama, teman-teman, Yusuf belajar tulus untuk menerima. Oke. Nah,
Kalau kita ngelihat dalam kisah ini ya, sama-sama kita pelajari, Yusuf belajar untuk menerima yang namanya kekurangan orang lain. Suatu hari tiba-tiba dia dapat sebuah kabar bahwa ternyata Maria tunangannya mengandung. Saya percaya pada waktu Yusuf mendengar berita ini, itu bukan suatu berita yang menyenangkan buat dia. Saya yakin Yusuf sebagaimana mungkin banyak anak-anak muda lainnya sudah memiliki sebuah mimpi. Bagaimana nanti dia akan menikah, bagaimana dia akan membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf bahwa tiba-tiba ada berita bahwa tunangannya mengandung. Lalu dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Nah, sukar buat manusia secara logika mungkin menerima hal tersebut. Tetapi di sini kita belajar karakter unggul daripada Yusuf adalah dia tulus untuk menerima. Menerima apa? Dia menerima kekurangan orang lain. Dalam hal ini dia menerima Maria apa adanya. Nah, pesan Natal hari ini datang kepada kita dengan sebuah kata bagaimana kita bisa belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Yusuf menerima Maria, sekalipun mungkin banyak orang sukar untuk percaya. Mungkin banyak orang akan berkata, mengapa Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya? Ya, kenapa dia tidak istilahnya menceraikannya? Kenapa Yusuf tidak mengambil orang lain? Tapi Yusuf belajar untuk menerima. Hari ini sama-sama kita diingatkan pesan Natal teman-teman sekalian. Mari kita belajar untuk bisa menerima. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Saya berdoa agar hari ini kita sama-sama belajar dari Yusuf untuk belajar menerima kekurangan orang lain. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Mungkin teman kita. Mungkin saudara kita. Mungkin teman di kantor kita. Mungkin teman di kampus kita. Mungkin pemimpin di gereja kita. Atau banyak orang yang mungkin ada di sekeliling kita yang mereka secara langsung maupun tidak langsung mungkin pernah menyakiti hati kita, melukai kita, mempermalukan kita. Nah, bagaimana caranya kita belajar dari Yusuf? Dia belajar menerima kekurangan orang lain. Teman-teman sekalian, hal pertama hari ini sama-sama kita renungkan. Apakah kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain? Mari kita sama-sama renungkan hari ini. Belajar menerima kekurangan orang lain. Lalu yang berikutnya, Yusuf juga belajar menerima bukan cuma sekedar kekurangan orang lain, teman-teman sekalian. Dia belajar untuk menerima yang namanya kehendak Tuhan. Sahabat terkasih, Yusuf punya banyak mimpi, seperti tadi saya sampaikan. Dia mungkin punya banyak cita-cita. Tapi hari itu, Yusuf menerima sebuah fakta, semua mimpinya itu hancur. Semua mimpinya tersebut buyar. Dia mungkin bisa mengeluh, dia mungkin bisa marah, dia mungkin bisa komplain. Tapi Yusuf belajar untuk menerima sebuah fakta bahwa kehendak Allah itu pasti adalah yang terbaik, teman-teman sekalian. Jadi, berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan fakta, ada hal-hal yang terjadi yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Mari belajar untuk menerima segala sesuatu dari dalam kehidupan kita, karena saya yakin Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Yang kedua, teman-teman sekalian, pesan Tuhan singkat yang hari ini sama-sama kita renungkan di momen Natal adalah Yusuf belajar tulus untuk percaya. Teman-teman sekalian, ia dapat sebuah pesan dari malaikat, ya, bahwa istrinya atau tunangannya Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf belajar untuk percaya. Nah, ada banyak di antara kita yang kadang-kadang untuk percaya saja itu sukar. Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan, Alkitab, yang penuh dengan begitu banyak janji-janji. Penuh dengan begitu banyak ayat-ayat yang menguatkan, menghibur, memberikan didikan, juga memberikan teguran. Berapa banyak di antara kita yang bisa seperti Yusuf, tulus mempercayai firman Tuhan. Banyak orang yang hari-hari terakhir ini mulai meragukan Tuhan, teman-teman sekalian. Kalau peribahasa bilang begini, ada udang di balik batu, gitu ya. Kalau orang baik, ini dia pasti ada maksudnya. Nggak mungkin orang itu tulus, dia pasti punya sesuatu. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan selalu percaya kepada kita. Trust God who trust you, teman-teman. Mari belajar untuk percaya kepada Tuhan yang selalu percaya kepada kita. Ada beberapa banyak di antara kita yang seringkali dalam kehidupan ini kita jatuh bangun di dalam dosa. Ada banyak di antara kita yang seringkali mungkin mengalami kegagalan, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam relationship.
mungkin kita seringkali jatuh bangun. Petrus adalah seorang contoh yang terbaik bagaimana menggambarkan Yesus selalu belajar untuk memberikan sebuah kesempatan yang kedua. Yesus belajar untuk percaya kepada Petrus. Walaupun mungkin Petrus boleh dibilang dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ada banyak alasan untuk Yesus tidak memakai Petrus lagi, teman-teman sekalian. Tapi saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan kedua kepada Petrus. Dia mau kembali memulihkan Petrus. Nah, kalau Tuhan yang sama bisa memulihkan Petrus, saya percaya Tuhan yang sama juga bisa memulihkan keadaan kita. Mungkin kita merasa berdosa, kita merasa bersalah, kita merasa penuh dengan kegagalan, kita jatuh bangun. Mari belajar untuk percaya kepada Tuhan yang selalu percaya kepada kita. Yusuf tulus percaya kepada firman Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita belajar juga untuk tulus percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, hari ini kita akan belajar begini teman-teman sekalian. Yusuf tulus dalam mentaati Tuhan. Wow, Yusuf bukan cuma sekedar percaya, tetapi percayanya Yusuf, imannya Yusuf ditunjukkan dengan cara dia mentaati perintah Tuhan. Ketika Yusuf dikasih tahu sama malaikat, Yusuf, istrimu, tunanganmu akan melahirkan seorang anak yang Roh Kudus. Ya, ambillah Maria sebagai istrimu. Dan seterusnya kita sudah baca tadi. Yusuf sama sekali nggak pernah komplain. Yusuf sama sekali tidak pernah mempertanyakan. Yusuf sama sekali tidak pernah meragukan, teman-teman sekalian. Yusuf hanya mentaati. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya, bahkan mungkin dari Matius sampai dengan Yohanes, ya, tidak pernah kita melihat yang namanya tokoh Yusuf ini berbicara. Yusuf tapi juga tidak pernah meragukan Tuhan. Dia nggak pernah komplain, nggak pernah doubting. Suatu hari saya ketemu dengan seorang pembina saya. Ada sebuah kalimat yang dia sampaikan kepada saya dan beberapa rekan-rekan kami dalam sebuah kelompok kecil. Kalimatnya seperti ini, teman-teman. Menangis boleh, tapi jangan meragukan Tuhan. Menangis boleh, tapi jangan meragukan Tuhan. Sahabat terkasih, dalam hidup ini mungkin kita mengalami naik dan turun. Kita mungkin mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Kita mungkin kehilangan banyak hal. Mungkin kita sedih, kita kecewa, dan kita menangis. It's okay. Menangis boleh, tapi jangan pernah meragukan Tuhan. Yusuf, dia tidak meragukan Tuhan. Yusuf mentaati perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Yusuf, Yusuf tidak doubt. Dia tidak ragu sama sekali. Dia hanya belajar untuk tulus mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Hari ini mari sama-sama kita melihat dalam momen Natal ini. Apakah kita tulus mentaati perintah Tuhan? Atau jangan-jangan kita mentaati perintah Tuhan karena kita punya motivasi yang berbeda. Wah, saya kalau misalnya memberi, ya, sebesar X, nanti saya pasti akan menerima. Kalau begitu saya memberi yang banyak supaya saya menerima yang banyak. Nah, motivasi kita mentaati firman Tuhan kadang-kadang bukan karena kita tulus mengasihi Tuhan, tapi karena kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan. Nah, itu perbedaan antara yang namanya love dengan lust. Perbedaan antara namanya mengasihi dan nafsu, teman-teman sekalian. Yang namanya lust atau nafsu itu adalah keinginan untuk mengambil dari orang lain, ya, untuk kepentingan kita, sekalipun itu merugikan orang lain. Yang namanya nafsu itu kita ingin mengambil dari orang lain untuk kepentingan kita, sekalipun orang tersebut pada akhirnya dirugikan. Tetapi yang namanya kasih adalah keinginan untuk memberi kepada orang lain, untuk kepentingan orang lain, sekalipun itu merugikan kita. Nah, hari ini mari sama-sama kita lihat, apakah hati kita tulus untuk mentaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, atau kita punya motivasi yang berbeda. Kita mentaati Dia hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Miliki hati yang mentaati karena cinta. Yang terakhir, teman-teman sekalian, kita belajar dari Yusuf. Yusuf tulus dalam menjaga kekudusan. Wow, anak-anak muda, mari dengar baik-baik. Yusuf tulus dalam menjaga kekudusan. Ketika Yusuf mau menikah, dia bertunangan, ya, dia jaga baik-baik kekudusannya dalam masa
sebelum dia menikah. Dan setelah Yusuf dikatakan memiliki anak dari Maria, memiliki anak dari Roh Kudus ya melalui Maria, Yusuf tidak melakukan hubungan badan sampai dengan anak tersebut lahir. Saya ingin teman-teman melihat begini, bagaimana Yusuf benar-benar komit untuk menjaga kekudusan kehidupannya, teman-teman sekalian. Dia menjaga yang namanya kehidupannya kudus sejak masa mudanya, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus lahir. Baru setelah itu dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dari situ dia memiliki anak-anak lainnya menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini, teman-teman sekalian? Apakah kita bisa belajar dari Yusuf? Dia menjaga kekudusan kehidupannya. Hari ini anak-anak muda generasi Yeremia yang dikasihi Tuhan, mari, kalau kita ingin dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, salah satu kriteria kenapa Tuhan memakai Yusuf, memakai Maria adalah karena mereka orang-orang yang menjaga kekudusan kehidupannya dengan baik. Sejak masa mudanya mereka jaga kekudusannya. Hari ini pesan Natal datang kepada kita, teman-teman. Mari memiliki hati yang tulus. Tulus untuk apa? Tadi kita katakan tulus menerima kekurangan orang lain, menerima rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tulus untuk percaya. Jangan pernah ragu-ragu, ya. Belajar percaya kepada Tuhan yang perlu percaya kepada kita. Yang ketiga, tulus untuk mentaati. Mentaati Tuhan, tidak meragukan Tuhan. Mentaati Tuhan karena cinta, bukan karena nafsu. Yang empat terakhir, tulus dalam menjaga kekudusan kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami dengar Tuhan sebuah pesan hari ini kepada kami mengenai ketulusan. Ajar kami anak-anak muda-Mu untuk kami bisa hidup di dalam ketulusan Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan-Mu yang singkat pada kesempatan kali ini. Firman-Mu telah selesai disampaikan. Kami percaya bahwa pesan Tuhan akan terus bekerja, mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk berkata kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan bareng-bareng dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Konatan. Dipercaya biar teman-teman semua selalu diberkati di tahun ini. Nah, buat teman-teman yang belum join Cool, boleh ikut teman-teman join Cool supaya bersama-sama kita bertumbuh seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Kalau teman-teman penasaran dan pengen kontak siapa aja nomornya, kita akan kasih nomornya di bawah sini.